Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sertifikasi ulama penting atau tidak? Menurut saya penting. Kenapa? Karena ketika para dai, penceramah, mubalik yang notabene adalah ulama, yang kemudian itu dianggap sebagai rujukan masyarakat, jika kemudian tidak memenuhi kualifikasi, maka dia tidak bisa mendapatkan pengakuan atau sertifikat. Nah, tetapi masalahnya kadangkala kita hanya menyempitkan dai mubalik itu hanya di mimbar-mimbar saja. Jadi tidak boleh ceramah, tapi kata Pak Menteri Agama tetap boleh ceramah. Nah, di sini ada dua sertifikasi dai atau mubalik. Ya. Nah, kalau kita bisa melihat bahwa ketika seseorang diberikan amanah untuk bisa menjadi mubalik, penceramah misalnya, hanya sempitkan hanya dalam mimbar-mimbar saja. Nah, ini yang penting, bagaimana ketika kita meluaskan konsep dakwah bukan hanya di mimbar ketika ceramah. Jadi sertifikasi ulama penting atau tidak? Penting. Pentingnya bagaimana? Pentingnya adalah ketika kita mengetahui kualifikasi siapa itu ulama. Nah, sedangkan kalau nanti dai atau mubalik mungkin ada sertifikasi sendiri, silahkan. Nah, di sini ada Kementerian Agama juga membuat program seperti itu, sertifikasi ulama atau ulama bersertifikat. Nah, Majelis Ulama Indonesia juga sedang menggodok ada program khusus, yaitu nanti sertifikasi dai atau mubalik. Apakah nanti sama atau sinkron atau bagaimana? Nanti kita lihat ke depannya. Tapi menurut pribadi saya, keduanya adalah penting dalam rangka melihat bahwa setiap orang yang berceramah itu sudah pasti dipastikan kompeten. Yang kedua, mengetahui secara detail tentang ilmu agama, tidak serampangan. Yang kita lihat bahwa ada orang yang mengaku-ngaku ulama, tapi satu, justru kata-kata yang keluar dari lisannya adalah caci maki, yang keluar dari mulutnya adalah menghina di depan umum. Nah, yang kedua, ada ulama yang kemudian mengaku ulama, ya, orang yang mengaku ulama tapi kemudian merongrong negara kesatuan Republik Indonesia atau tidak cinta tanah air. Padahal dimanapun itu ulama pasti cinta tanah air. Meskipun nanti para ulama ada yang mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa, itu biasa, tetapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan. Nah, yang ketiga, ini untuk memahamkan lagi kepada masyarakat bahwa menjadi ulama tidak bisa serta-merta sembarangan. Hanya kemudian orang yang punya pengikut banyak, retorikanya bagus, tetapi kita lihat kedalaman ilmunya, apakah dia paham atau tidak. Atau justru kalau kita berbicara tentang retorika, tentu saja para ahli-ahli marketing, para sales marketing juga ahli dalam berbicara dan retorika. Tetapi bukan hanya tentang orang ceramah kemudian disebut ulama, tapi ulama adalah, kita bahas di video sebelumnya sudah, bagaimana bisa membumikan, bagaimana bisa tatbik, itu adalah menerapkan apa yang ada dalam agama itu menjadi sesuatu yang enak dan mudah dipahami, sehingga masyarakat bisa bertambah lagi kebaikannya, masyarakat bisa bertambah lagi bagaimana taat dan ibadahnya, serta ibadahnya bukan hanya ibadah terhadap Allah yang Maha Esa, tapi juga bagaimana hablum minan nas juga semakin baik. Baik para pemirsa, kita tunggu bagaimana program Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia dalam menyaring para dai, para khotib, para mubalik, dan juga para ulama, sehingga ini bisa membuat berkah bagi bangsa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.